Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Julialta, NPM 2312110083. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pemasaran, analisis pasar, pengukuran pasar, STP, dan analisis kinerja pemasaran pada produk UMKM untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Cahyani Pratisti, SPI MBA. Berikut adalah penjelasannya. Halo semuanya, kali ini aku memilih produk UMKM yaitu Citra Oleh-oleh Lampung. Seperti yang kalian tahu, Citra Oleh-oleh Lampung ini identik dengan produk khas daerah yang mencerminkan kekayaan budaya dan alam Lampung kan? Nah, pertama-tama aku bakal menjelaskan strategi korporat yang dimiliki oleh Citra Oleh-oleh Lampung ini. Sebagai bagian dari UMKM, Citra Oleh-oleh Lampung memiliki tujuan utama untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata di Lampung. Hal ini tercermin dari kolaborasi mereka dengan berbagai pelaku UMKM lokal, seperti produsen keripik, pakaian, dan souvenir khas Lampung, serta partisipasi dalam pembangunan pasar UMKM Lampung yang bertujuan menjadi pusat etalase produk unggulan daerah. Selanjutnya, dalam strategi bisnis, Citra Oleh-oleh Lampung mengadopsi pendekatan bisnis model kanvas dalam merencanakan strategi bisnisnya. Beberapa elemen kunci dalam BMC yang diterapkannya yaitu meliputi key partners, yang mana ia bermitra dengan pelaku UMKM lokal dan pemerintah daerah. Selanjutnya pada key activities, yaitu adalah produksi, pemasaran, dan penjualan produk oleh-oleh. Pada key resources, sumber daya utamanya yaitu meliputi produk berkualitas, jaringan distribusi, dan tenaga kerja yang terampil. Ada value proposition, yang mana ia menawarkan produk khas Lampung dengan kualitas tinggi dan cita rasa autentik. Pada customer relationship, ia membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan juga responsif. Pada channels, ia memanfaatkan toko fisik dan juga platform digital untuk distribusi produk, yaitu menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, maupun WhatsApp. Pada bagian customer segment, ia menargetkan wisatawan dan masyarakat lokal yang mencari oleh-oleh khas Lampung. Selanjutnya, pada cost structure, ia memiliki biaya operasional yang mencakup produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Dan pada bagian revenue stream, ia mendapatkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk oleh-oleh dan kerjasama dengan UMKM lokal. Nah, berikutnya kita akan menganalisis pasar Citra Oleh-oleh Lampung, yang mana di dalamnya terdapat analisis persaingan, yaitu kompetitor utamanya adalah toko oleh-oleh lain di Lampung, contohnya seperti Toko Yen-Yen, Banana Foster Lampung, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga yaitu UMKM yang menjual produk langsung secara online. Lalu, keunggulan kompetitif Citra Oleh-oleh Lampung diantaranya yaitu lokasi yang strategis, produk dengan nilai lokalitas tinggi, kolaborasi dengan UMKM mitra, dan open kitchen experience untuk membangun kepercayaan. Lalu, pada tren pasar ini meliputi peningkatan minat pada produk lokal dan khas daerah, pertumbuhan wisata domestik pasca pandemi, dan yang terakhir, digitalisasi UMKM dan belanja oleh-oleh via online meningkat. Selanjutnya, pengukuran pasar. Nah, di dalamnya terdapat market size, dan di sini saya lampirkan perkiraan kasar, yaitu jika wisatawan ke Lampung per tahunnya kurang lebih 1,5 juta orang, dan jika 30% wisatawan tersebut membeli oleh-oleh dengan rata-rata 100.000, nah, maka kita dapat simpulkan ukuran pasarnya akan sebesar 45 miliar per tahun. Ini belum termasuk pembelian oleh masyarakat lokal dan juga di pasar online. Lalu, dalam pertumbuhan pasar, ini diperkirakan tumbuh 8-12% per tahun seiring meningkatnya kunjungan wisata dan kesadaran akan produk lokal. Dan juga, digitalisasi dan promosi aktif dari Pemda turut memperluas pasar terutama di e-commerce. Selanjutnya, pangsa pasar. Ini diasumsikan Citra Oleh-oleh melayani kurang lebih 2% dari total wisatawan. Jadi, mereka meraup 3 miliar per tahun, yaitu estimasi pendapatan kasarnya. Dan juga perlu kita ingat, jika jangkauan diperluas secara digital dan mitra ditambah, potensi bisa menjadi signifikan. Selanjutnya, segmentasi pasar Citra Oleh-oleh Lampung. Nah, untuk bagian demografisnya, mereka memperkirakan usia dari 20 sampai 50 tahun. Pada pekerjaan,
yaitu diantaranya wisatawan, pegawai, pembisnis, dan juga ibu rumah tangga. Untuk pendapatan yaitu dari menengah sampai ke atas. Pada geografis, mereka memfokuskan daerah Bandar Lampung, Jakarta, Palembang, dan Sumatera Selatan. Tidak hanya domestik, mereka juga terdapat internasional, yaitu diaspora Indonesia yang merindukan cita rasa lokal. Lalu untuk psikografis, diantaranya yaitu wisatawan yang bangga membeli produk lokal, konsumen yang menyukai produk unik dan khas daerah, dan juga keluarga yang membeli oleh-oleh untuk kerabat. Selanjutnya, perilaku yaitu seseorang yang membeli untuk konsumsi pribadi atau oleh-oleh, lalu juga suka terhadap varian baru dari produk lokal, dan loyal terhadap merek oleh-oleh dengan kualitas terjamin. Lalu, pada bagian targeting, Citra Oleh-oleh Lampung ini menargetkan beberapa segmen pasar dengan pendekatan yang berbeda-beda. Yang pertama, wisatawan domestik dan lokal, yaitu mereka menyediakan paket oleh-oleh siap bawa dan diskon musiman. Yang kedua, konsumen online, yaitu menawarkan layanan dari e-commerce, pemesanan WhatsApp, dan pengiriman antar kota. Dan yang ketiga, pelanggan lokal tetap, yaitu mereka tetap melakukan program loyalitas dan promosi bundling produk. Selanjutnya, positioning. Dan terdapat pula positioning statement pada Citra Oleh-oleh Lampung, yaitu mereka adalah pusat oleh-oleh terpercaya yang menyajikan cita rasa khas Lampung berkualitas tinggi dengan pengalaman belanja modern dan pelayanan hangat khas lokal. Untuk value proposition, yaitu autentik, terpercaya, inovatif, dan berpengalaman. Selanjutnya, analisis kinerja pemasaran pada produk Citra Oleh-oleh Lampung. Nah, yang pertama kita akan menganalisis berdasarkan bauran pemasarannya. Untuk produk, yaitu yang seperti kita tahu mereka menawarkan produk khas Lampung seperti kue rafal, keripik, dan makanan ringan. Produk juga memiliki keunikan rasa lokal dan dibuat oleh UMKM mitra. Dan inovasi dilakukan melalui penambahan varian rasa dan kemasan menarik. Untuk kinerjanya, ini baik karena produk diterima pasar dan mampu mencerminkan identitas lokal. Kedua, price atau harga, yaitu mereka menawarkan harga kompetitif dan bervariasi tergantung jenis produk. Dan ada pula promosi, misalnya beli satu gratis satu. Ini untuk menarik minat pembeli. Untuk kinerjanya cukup baik karena disesuaikan dengan daya beli segmen menengah dan wisatawan. Yang ketiga, place atau tempat, yaitu lokasinya sangat strategis dekat pusat kota dan destinasi wisata dan telah tersedia di layanan online digital seperti pemasaran via WhatsApp dan marketplace. Untuk kinerjanya baik karena mereka mengkombinasi toko fisik dan kanal digital mendukung distribusi produk. Yang keempat, promotion atau promosi. Mereka melakukan promosi yang dilakukan lewat media sosial dan event pembukaan toko. Dan ada kerjasama dengan Pemda dan komunitas untuk mendukung branding. Untuk kinerjanya cukup, karena promosi masih perlu diperluas nih untuk menjangkau lebih banyak target, terutama online marketing dan kolaborasi influencer. Yang kelima yaitu people atau sumber daya manusia, di mana staf toko ramah dan memberikan pengalaman belanja positif. Terlebih lagi terdapat juga open kitchen loh. Nah, untuk kinerjanya baik karena pengalaman pelanggan dinilai positif. Yang keenam yaitu proses. Mereka menawarkan proses pembelian yang mudah baik secara langsung maupun online, dan sistem produksi melibatkan UMKM lokal sehingga mendukung ekosistem lokal. Untuk kinerjanya efisien nih, namun perlu sistem digital manajemen order untuk skala besar. Dan yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik, yaitu mereka menawarkan toko dengan desain yang menarik dan representatif, ada open kitchen-nya juga, dan kemasan produk sangatlah modern dan mencantumkan identitas Lampung. Untuk kinerjanya ini sangatlah baik karena menciptakan persepsi produk profesional dan juga terpercaya. Lalu, pada analisis kinerja pemasaran ini juga terdapat analisis berdasarkan indikator kinerja pemasaran. Yang pertama, untuk brand awareness ini sedang berkembang untuk dikenal di kalangan lokal dan wisatawan domestik. Nah, untuk bagian pertumbuhan penjualannya, ini sangatlah stabil dan meningkat seiring wisatawan kembali pasca pandemi. Selanjutnya, untuk pangsa pasar, ini masih kecil, namun potensial untuk tumbuh dengan strategi digitalnya juga akan semakin meningkat. Nah, untuk kepuasan pelanggannya, ini sangatlah tinggi, terutama karena pelayanan dan rasa produk yang otentik. Dan yang terakhir, untuk loyalitas pelanggannya, ini mulai terbentuk melalui repeat purchase dan promosi bundling. Jadi, untuk semua ini dapat kita simpulkan bahwasannya kinerja pemasaran Citra Oleh-oleh Lampung ini secara umum tergolong baik, terutama dalam aspek produk, distribusi, dan juga pelayanan.
Namun, perlu peningkatan di bidang promosi digital dan manajemen data pelanggan dan juga penguatan merek agar mampu bersaing lebih luas terutama secara online. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.